kondisi ini akan panjang, Pak. Hmm. Apalagi sudah informasinya sekitar 1.500.000 pengungsi. Kemudian bagi kita bangsa Indonesia, kita juga punya utang jasa terhadap Palestina, utang sejarah bagaimana ketika kita di saat merdeka justru Palestina yang memberikan pengakuan yang luar biasa. Jadi saya pikir kenapa Indonesia sedemikian tersentuhnya ketika bicara Palestina, karena memang terkait dengan ada latar belakang sejarah. Sebelumnya kebutuhan itu sampai 800 truk lah harusnya masuk per hari. Ini yang diizinkan itu hanya 300 ya. Jadi banyak sekali sebelumnya bantuan-bantuan itu nggak bisa masuk gitu. Jadi mestinya harus didorong ke arah sana gitu. Harus didorong supaya koridor kemanusiaan itu dibuka gitu sehingga bantuan bisa masuk termasuk relawan-relawan. Amerika dan negara Eropa menjadi salah satu penyokong terbesar kan. Ya. Sehingga Israel cukup percaya diri untuk meneruskan agresi militer, ya, mungkin itu kali ya. Sehingga pesan ini menjadi keresahan dunia ini harus terus-menerus disampaikan gitu. Ya itu tadi ini saatnya kita melihat ya, mungkin dunia harus melihat bahwa ini persoalan ini bukan hanya persoalan antara Palestina kemudian dengan Israel gitu. Tapi kalau ini tidak diselesaikan, ini persoalan akan berpengaruh, persoalan dunia akan berpengaruh gitu. Ini aja ke kawasan kalau terus-menerus kan bisa akan melibatkan perang di sana juga gitu. Belum lagi secara ekonomi gitu. Yeah. Jadi makanya kalau hanya penyelesaian gencatan senjata apalagi dalam waktu pendek seminggu 2 minggu itu tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan gitu. Iya. Betul nggak bahwa gencatan senjata itu adalah satu indikasi juga bahwa militer Israel mulai terpukul? Karena di beberapa kasus gencatan senjata itu memang mengindikasikan termasuk dengan ketika Israel konflik dengan Hizbullah. Israel itu kan nggak bisa perang lama gitu ya. Israel perangnya sebentar, waktu sebentar. Kenapa? Perang itu mahal gitu, mahal sekali gitu kan. Kalau itu lama, itu pasti akan dampaknya kan secara ekonomi ya, Nah kemudian kalau dari sini, Israel itu juga dia mengalami tekanan. Kalau ini juga lama tidak selesai, tekanan dari dalam negerinya itu. Ini aja kan ribut kan, masyarakatnya ribut. Mana? Udah diserang, udah hancur-hancuran seperti ini. Kok nggak? Iya, yang dikejar siapa? Tawanan kok nggak datang gitu kan? Nggak ada. Padahal secara perbandingan peralatan militer jumlah itu seperti perbandingan tentara elit melawan polisi Pamong Praja. Pamong Praja ya nggak apa-apa. Hamas itu kan cuma ormas gitu. Jadi yang dilawan itu negara seperti ini melawan itu gitu. Tapi nggak ya kalau kita bicara begini juga. Mana sih negara di dunia yang orang luar kemudian menang dalam perang gerilya? Nggak ada. Amerika kalah di Vietnam, itu semua begitu. Kita aja untuk di Aceh juga nggak bisa menyelesaikan, Petrin nggak bisa selesaikan, di Papua nggak bisa, karena mereka lebih tahu situasinya di sana gitu. Jadi kalau kemudian dicari tawanannya di mana, nggak akan ketemu lah. Ini salah satu cara dari Israel. Kalau dia terus-menerus menyerang, tekanan akan lebih besar lagi kan, karena dia habisi tapi yang dituntut oleh masyarakatnya supaya tawanan kembali nggak terjadi. Nah dengan begini kan mereka punya kayak seperti ada keuntungan bahwa bisa tukar-menukar tawanan. Sebenarnya ini kan lebih kebutuhan Israel ya kalau dari sisi dia, bukan karena dia melihat bahwa sudah banyak alasan korban, kemanusiaan, bukan alasan kemanusiaan. Karena buktinya nggak ada mereka bisa katakanlah mengembalikan tawanan itu tidak, tapi dengan gencatan senjata ini kan terjadi gitu. Sebenarnya ini kan kalau lihat dari sini ya, sebenarnya kan kekalahan di sisi Israel gitu kan. Mengerikan. Oke, selanjutnya Pak, apa yang akan digagas oleh kawan-kawan dari Basnas nih ke depan? Jadi poin kami di Basnas bahwa kondisi ini akan panjang, Pak. Apalagi sudah informasinya sekitar 1.500.000 pengungsi. Kemudian bagi kita bangsa Indonesia, kita juga punya utang jasa terhadap Palestina, utang sejarah bagaimana ketika kita di saat merdeka justru Palestina yang memberikan pengakuan yang luar biasa. Jadi saya pikir kenapa Indonesia sedemikian
tersentuhnya ketika bicara Palestina karena memang terkait dengan Ada latar belakang latar sejarah. belakang sejarah. Ya. Kemudian bisa saja kita pernah merasakan seperti yang dirasakan Palestina dijajah sekian lama, 350 tahun. Jadi rasa itu masih hadir. Jadi itu begitu mudahnya ada di hati-hati masyarakat Indonesia. Kemudian yang luar biasa juga di Indonesia memang kalau di negara-negara dunia yang paling dermawan itu bangsa Indonesia. Giving Index itu selalu peringkat pertama. Ya, bahkan kalau nggak salah sampai 8 kali berturut-turut Indonesia menjadi bangsa yang pemurah. Jadi saya pikir ini salah satu kekuatan Indonesia untuk bisa mengatasi permasalahan tidak hanya di Indonesia. Saya yakin permasalahan di Palestina mungkin bahkan di. Nah, soal rencana apa Pak ke depannya Pak? Rencana program atau apa? Ya, jadi kita Termasuk bantuannya Pak ya, rencana? Pengiriman kita akan bertahap Pak melihat situasi di sana. Jadi kemarin kita melakukan pengiriman melalui udara ternyata terbatas ya. Terbatas. Jadi kemarin kita melalui laut dan itu juga kapal pemerintah ini angkatan laut yang kita ini. Kemudian penggalangan dana masih kami terus lakukan terutama Basnas Basis DKI Jakarta. Insya Allah hari Senin jam 8 kami mengundang Hussein Gaza yang baru pulang dari Gaza dengan Ustadz Haisal. Ini kita akan melakukan ini penggalangan dana di Masjid Al Azhar Kebayoran. Jadi terus kita lakukan itu karena kami melihat bahwa ini akan jangka panjang. Nah, prioritas bantuannya berupa apa Pak? Untuk tahap pertama adalah hal-hal yang bersifat darurat, makanan, makanan, kemudian hygiene kit, selimut dan lain sebagainya. Ya. Bantuan medik, bantuan alat. Insya Allah ini akan kita evaluasi Pak. Jadi setelah ada tim kembali dari sana kita akan evaluasi dan di perencanaan kami tahap kedua itu terkait dengan kesehatan dan tenaga medis. Oke. Nah, semoga pada saat penyaluran memang tidak mendapat gangguan karena beberapa informasi justru bukan hanya tidak mudah tapi ada karena risiko besar ya. Resiko besar ya. Ada Mas Subroto ya. Ada nggak laporan yang Anda ketahui soal gangguan? Jadi gini, yang kita dapat laporan dari sana itu adalah itu tadi bahwa kalaupun bantuan itu masuk itu tidak mudah ya, tidak mudah itu untuk menyalurkan ya sampai kemudian ke sasarannya. Makanya sebenarnya kita mendorong bagaimana supaya koridor kemanusiaan ini benar-benar dibuka gitu ya. Jadi memang itu dibuka tidak hanya akses untuk bantuan melalui lembaga PB atau Bulan Sabit Merahnya Mesir ya, tapi juga lembaga-lembaga filantropi seluruh dunia bisa punya akses ke sana gitu. Nah, kalau mereka punya akses, mereka kan tahu titik-titiknya ya, bisa seperti itu. Kalau ini kan itu tadi, bahkan itu kan juga sangat terbatas. Selain diawasi juga sama Israel, sangat terbatas. Sebenarnya kebutuhan itu sampai 800 truk lah harusnya masuk per hari. Ini yang diizinkan itu hanya 300 ya. Jadi banyak sekali sebenarnya bantuan-bantuan itu nggak bisa masuk gitu. Jadi mestinya harus didorong ke arah sana gitu, harus didorong supaya koridor kemanusiaan itu dibuka gitu sehingga bantuan bisa masuk termasuk relawan-relawan. Ya. Nah itu relawan bagaimana Mas nasibnya yang sudah berada di daerah konflik itu? Ya sebagian kan sudah keluar ya, tapi sebagian masih ada yang bertahan di sana ya. Yang WNI? Yang WNI itu masih ada 2 orang kayaknya yang di sana. Ya. Itu belum dapat informasi ya keselamatan mereka? Terakhir sudah ada, sudah ya, karena kan sempat dinyatakan hilang ya. 3 orang kalau nggak salah. Si Hussein Gaza sudah terakhir kalau nggak salah dia Hussein sudah kembali. Sudah. Unim. Saya nggak membayangkan selain kesulitan ini juga komunikasi pasti. Ya itu, jadi kesulitan komunikasi. Mereka mau menyerahkan bantuan nih, titik mana gitu, itu kan kesulitan. Kemudian belum lagi kan khawatir serangan. Ini ada risiko. Kemudian transportasinya ada nggak gitu. Jadi memang itu tidak mudah gitu. Kalaupun masuk ke sana juga tidak mudah untuk disalurkan sampai. Jangankan bahan bakar katanya, air bersih pun susah. sangat sulit ya untuk. Saya tidak membayangkan, apalagi Anda mengatakan bahwa itu seperti enclave yang dikepung ya. Iya, dikepung. Agak beda dengan konflik Ukraina dengan Rusia. Dengan konflik di tempat lain mereka bisa eksodus. Eksodus. Nah itu nggak bisa eksodus karena perbatasan itu memang ditutup. Eksodus. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir di GAK Forum. Terima kasih sudah sharing. Semoga apa yang dilakukan ini terus-menerus berkembang dan meringankan beban warga Palestina.
Pemirsa, Jak Forum diperlukan banyak donasi untuk meringankan beban warga Palestina. Salurkan bantuan Anda berapapun besarnya melalui Basnas Basis DKI atau lembaga serupa lainnya. Jak Forum akan terus mempromosikan kegiatan positif ini. Saya Tian Bahtiar, sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Mas.